Saudara, saya percaya bahwa kita semua tentunya dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Ya, dimanapun saudara berada, saya mau menyapa saudara. Percayalah bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti baik ya. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya hari-hari ini, Ibu, apa yang sedang terjadi? Ya Ibu, kenapa ya virus ini terjadi? Atau apakah ini hukuman Tuhan bagi kita? Apakah ini teguran Tuhan? Atau apakah apa yang sedang Tuhan izinkan ya terjadi hari-hari ini? Saudara, saya hanya mau kita semua belajar kepada firman Tuhan. Memang banyak orang yang berkata, oh ini karena ini karena ini karena begini. Tapi kita mau lihat dari firman Tuhan saja hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang kita mau percaya ya. Apakah ini penghukuman bagi kita? Banyak orang yang bertanya, apakah ini penghukuman bagi kita? Ya, apakah ini murka Tuhan bagi kita? Yang saya tahu dan percaya bahwa sejak dari zaman dulu Tuhan itu berbicara kepada umatnya lewat banyak cara. Ya, lewat banyak cara Tuhan berbicara kepada umatnya. Salah satunya adalah lewat teguran, lewat bencana, lewat kematian, bahkan lewat malapetaka juga Tuhan sanggup berbicara. Jadi hari ini saudara, kita percaya bahwa apa yang terjadi di atas bangsa kita ini adalah Tuhan sedang berbicara bagi kita semua ya. Dan saya juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa ya, karena tadi pagi saya mendapat kabar juga ada rekan pelayanan juga yang meninggal lagi di kota Bandung saudara ya. Dan saya percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu baik adanya ya, buat teman-teman dan juga buat sahabat-sahabat pelayanan yang juga sedang menghadapi kedukaan ini ya. Biarlah kita mau percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada manusia hari-hari ini untuk membuat kita sadar ya saudara. Sadar akan apa saudara ya, apa yang harus kita ambil pelajaran dan hikmah dari semua yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa kita tahu bahwa dalam keadaan seperti ini ya, kita melihat saudara bagaimana orang meninggal sekarang itu ya. Orang meninggal itu hanya seperti apa ya, kita lihat bersama-sama bahwa rasanya begitu mudahnya nyawa itu melayang ya. Kalau dulu orang itu takut meninggal karena penyakit kanker, karena stroke dan lain sebagainya, tetapi sekarang itu dengan virus ini hanya dalam waktu beberapa saat saja orang bisa meninggal lalu bisa dipanggil Tuhan. Nah, apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Tuhan buat hari-hari ini? Yang pertama ya, saya percaya bahwa Tuhan itu pengen membuktikan kepada manusia bahwa apa saudara, bahwa ketika manusia itu digoncang ya, kita ini sebenarnya adalah uh, makhluk yang rapuh ya, yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa ketika goncangan itu datang. Yang pertama, saya percaya Tuhan itu sedang menyadarkan semua manusia untuk kita ini mari melihat bahwa kita ini sangat rapuh dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita uh, pertahankan atau kita uh, sombongkan di hadapan Tuhan saudara ya. Manusia itu rapuh ya, dan karena kita rapuh makanya kita harus diuji oleh Tuhan. Kenapa diuji? Kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya terus berbicara dari khotbah-khotbah saya tentang goncangan ya. Mungkin ada di antara saudara yang mengikuti khotbah-khotbah saya, itu beberapa kali khotbah-khotbah saya itu berbicara tentang goncangan, goncangan, goncangan. Bahwa Tuhan akan menggoncang supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncang. Nah, apa yang sedang terjadi hari-hari ini saudara? Saya pengen dan mengingatkan kita lagi, kenapa saudara goncangan ini diizinkan terjadi, supaya kita ini tahu bahwa betapa rapuhnya kita. Sungguh manusia itu tidak ada apa-apanya, sungguh tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dan andalkan ya. Bahkan hari-hari ini saudara, bukan hanya orang miskin yang tergoncang, orang kaya pun juga tergoncang, udah gak tahu mau lari kemana ya. Dan mereka juga bingung saudara. Dunia sedang ada dalam kebingungan yang besar. Dunia sedang ada di dalam ketakutan yang besar. Kenapa ini harus terjadi? Ibrani 12 ayat yang ke-28, saya pengen kita semua sama-sama
membaca Ibrani 12 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, sebab apa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, di sini dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya saudara supaya kita ini bisa menerima apa yang tidak tergoncangkan? Saya mau bilang kepada saudara, kerajaan surga itu adalah sesuatu yang berharga. Kerajaan surga itu adalah sesuatu yang wow dan luar biasa yang akan kita terima. Ya, tetapi untuk menuju ke sana, untuk bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, ya kita harus diuji sampai kita benar-benar juga tidak tergoncang. Apa yang terjadi hari-hari ini di dunia ini dengan virus corona ini sedang menguji iman kita, apakah kita ini tergoncang atau tidak, saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena ingat firman Tuhan berkata, kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Nah, kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang tetapi kita masih bisa digoncang, ya kita nggak layak untuk masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncang itu. Kerajaan surga itu, barang siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga itu audisinya berat, ya. Tidak segampang yang orang Kristen bayangkan. Oh, yang penting saya percaya Yesus. Oh, yang penting saya itu ke gereja tiap hari Minggu, pasti saya masuk surga. Nggak semudah itu, saudara. Saya bahkan sedih melihat hari-hari ini banyak orang Kristen yang hidupnya di luar firman Tuhan. Mereka mabuk, mereka berjudi, tapi ketika meninggal, teman-temannya mereka bikin status di Facebook, ya RIP, sampai ketemu di Yerusalem baru. Siapa yang bilang mau bertemu di Yerusalem baru kalau hidup kita tidak ada di dalam kebenaran, kalau hidup kita tidak ada di dalam jalan-jalan Tuhan? Hari ini saya cuma mau ingatkan kepada kita bahwa untuk menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu tidak mudah. Tidak semudah hanya kita mengatakan di mulut percaya kepada Tuhan. Semua harus diuji. Makanya saudara, saya berdoa hari-hari ini, orang Kristen yang belum diuji, orang Kristen yang belum menerima goncangan, bahkan orang Kristen yang tidak siap digoncang, ketika menghadapi yang seperti ini mereka kalang kabut, mereka ketakutan, mereka bingung. Tetapi orang yang sudah percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan, itu melihat keadaan zaman ini, bahkan saya juga melihat apa yang terjadi hari-hari ini, saya bilang wow, Tuhan luar biasa. Bahkan kita percaya bahwa kalaupun Tuhan datang sekarang, ya kita berbahagia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan itu. Ya, yang pertama saudara, kenapa saudara ini terjadi? Yang pertama, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu saudara, saya mau bilang hari-hari ini, ya, ayat firman Tuhan ini berkata di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena kita akan menerima satu kerajaan yang tidak tergoncang, makanya kita sedang digoncang, kita diuji saudara. Apakah kita tergoncang hari-hari ini? Lihatlah semua yang terjadi ini sebagai satu bagian dari Tuhan sedang memurnikan iman kita. Gak usah takut saudara. Orang yang berpegang kepada firman Tuhan, dia akan tetap percaya bahwa wow, kerajaan yang aku Tuhan janjikan bagiku adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu hari ini saudara, saya pengen apa yang harus kita tahu dan kita belajar bersama. Firman ini berkata adalah karena kita tahu bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu marilah kita beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya. Hari ini saudara, biar kita mau hidup, kita mau minta perkenanan Tuhan. Bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita ingin, tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, itu yang kita mau lakukan. Biar kita mau berkata, Tuhan, tunjukkan pada kami perkenananmu itu apa Tuhan. Kami mau mengejar perkenananmu, bukan kami. Karena itu saya selalu bilang saudara, hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu kita mengerti, sekalipun berat, kita mau berkata, Tuhan, jadilah itu dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari-hari ini. Yang pertama saudara, mengapa ini semua terjadi? Mengapa virus ini Tuhan izinkan terjadi? Untuk membuktikan,
ya bahwa kita punya iman yang teguh dan kita adalah orang-orang yang siap untuk masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu saya berdoa buat setiap kita yang mendengarkan hari ini, biar kita mau bilang, Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan Tuhan. Ya, uji kami Tuhan. Ya, lihat iman kami Bapa. Sekalipun keadaan menakutkan di sekeliling kami tahu ada satu kerajaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami yang tidak akan tergoncangkan lagi. Karena itu bagian kami adalah beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Saya berdoa saudara, biar hari-hari ini kita juga mulai menyadari. Ada orang Kristen yang bertanya, Ibu, sampai kapan kita beribadah di rumah Ibu? Ya, bagaimana ini? Inilah waktunya Tuhan mengembalikan kepada kita bahwa mengerti apa sih gereja itu. Gereja bukanlah bangunan, gereja bukanlah gedung tempat kita berada di sana. Gereja adalah kita, ya. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Kitalah gereja Tuhan. Saudara, suami, istri, anak-anak, mungkin saat ini engkau sedang beribadah di rumah, engkau bergandengan tangan bersama. Itu adalah satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kamu sedang membangun gereja di dalam rumahmu. Gereja itu kumpulan orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap masuk kepada terang yang ajaib. Ya, saudara, lalu yang kedua, saya pengen kita sama-sama mengerti hari-hari ini, mengapa ini terjadi? Ya, masih banyak orang bertanya, Ibu, kenapa ini terjadi? Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Supaya manusia mencari Tuhan. Ya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Supaya manusia mencari Tuhan. Ya, ada banyak orang beragama Kristen tapi nggak pernah cari Tuhan. Ada banyak orang yang ke gereja setiap hari Minggu, tapi mereka nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi dengan adanya goncangan ini, dengan adanya virus corona ini, bagaimana kita lihat dengan mudahnya orang mati, ya? Karena para dokter berkata, virus ini saudara caranya membunuh itu hanya dia masuk ke dalam tubuh manusia, lalu dia menyerang semua paru-paru, lalu manusia itu akan langsung mati, nggak bisa bernafas seperti orang yang tenggelam. Ya, saya mendengar kemarin ada seorang hamba Tuhan, ya, dia juga rekan pelayanan meninggal. Tadinya katanya sudah baik-baik, sudah mau pulang dari rumah sakit, ya sudah selesai diisolasi, dia sudah telepon teman-teman, ya katanya sudah baik, ya dia sudah mau makan, dia sudah mandi, ya tapi tiba-tiba kemudian dia mengalami sesak nafas yang begitu hebat, ya benar seperti orang yang mau mati tenggelam, tidak bisa bernapas, dan akhirnya dia berpulang saudara. Dengan apa yang terjadi hari-hari ini kita melihat saudara, tapi saya bersyukur ya dengan semua yang terjadi ini, orang mencari Tuhan. Berapa banyak WA yang masuk, inbox yang masuk di YouTube saya, di WA saya, orang-orang di Instagram, di Facebook, orang-orang mulai mau Tuhan, kami mau berbalik. Ibu, saya mau berbalik kepada jalan Tuhan. Ibu, saya mau mencari Tuhan. Orang-orang berkata, Ibu, saya mau bertobat, saya mau mencari Tuhan. Selama ini saya Kristen tapi saya tidak pernah mencari Tuhan. Ini saatnya kita mencari Tuhan saudara. Ya, goncangan yang terjadi ini diizinkan Tuhan supaya kita mencari Tuhan. Saya pengen kita baca sama-sama di dalam Sefanya pasal yang kedua. Ya, di dalam Sefanya pasal yang kedua, ya di sana ayat yang pertama di sana dikatakan ya seruan untuk bertobat, ya seruan untuk bertobat. Di sana dikatakan ayat yang pertama, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, ya. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, ya. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya, ayat ini berkata saudara, ya Sefanya pasal yang kedua ayat yang pertama, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ya, selama ini orang-orang bangsa-bangsa itu acuh tak acuh dengan Tuhan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Bahkan ada sebagian orang yang hidup berpikir bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini, ya. Dan ketika mereka mulai berpikir tidak ada Tuhan di dunia ini, apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Tidak ada kuasa lain yang bisa kita datangi selain hanya kepada Tuhan.
Saya bahkan bersyukur saudara mendengar banyak kesaksian. Ada sebuah kesaksian yang saya dengar oleh salah satu tim medis yang ada di Italia, saudara. Dia tadinya orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Tapi ketika mereka kelelahan menghadapi pasien, ribuan pasien, saudara. Mereka kelelahan, tidak lagi ada daya, tidak ada lagi kuasa. Bahkan mereka sudah menyerah menghadapi begitu banyaknya pasien yang datang. Dan mereka begitu terbatas. Lalu ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang sudah berumur 70-an. Dia akhirnya dikirim ke rumah sakit itu karena dia juga mengalami sesak nafas. Dia juga mengalami corona. Lalu dia mulai menginjil kepada tim medis ini. Dia berkata, tidak ada kuasa lain yang bisa kita andalkan selain kuasa Tuhan. Lalu dia mulai berkata kepada mereka, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Dia bilang, carilah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Lalu saudara, tim medis itu berkata, dia yang selama ini tidak lagi peduli dengan yang namanya Tuhan, bahkan dia tidak percaya ada yang namanya Tuhan. Lalu pada hari itu dia mulai berlutut di kaki Tuhan. Dia mulai berdoa, dia mulai menangis. Dia bilang, Tuhan, ternyata kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau, kami mencari Engkau Tuhan, ya, yang adalah Tuhan di atas segala-galanya, penguasa atas alam semesta ini. Saudara, ya, kenapa Tuhan izinkan goncangan ini terjadi? Supaya orang berbalik mencari Tuhan, supaya kita semua berbalik mencari Tuhan. Mungkin selama ini kita Kristen, tapi kita gak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin selama ini kita adalah orang yang berkata, saya pelayanan, saya ke gereja, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita mau sungguh-sungguh tersungkur di kakinya, suami istri, satu keluarga, ya, tersungkur di kaki Tuhan. Cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, saudara. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat, carilah Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, saudara? Ya, menimpa umat manusia, menimpa seluruh penduduk bumi. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Agar kita memikirkan hidup yang kekal, ya. Agar kita mencari sesuatu yang kekal, karena kita sadari ternyata dunia ini hanya sementara. Dunia ini begitu mudah digoyahkan, dunia ini begitu mudah digoncangkan, dan satu saat kita tahu dunia ini akan berlalu, bahkan kita akan berpulang, ya, kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, sebelum semua itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kemarin saya juga menerima telepon dari seorang subscriber. Ya, dia bertanya gini, Ibu, saya pengen dekat dengan Tuhan, Bu, tapi ya, saya hari-hari ini begitu sulit. Saya pengen memiliki kepekaan yang lebih lagi dengan Tuhan, tapi apa yang harus saya lakukan, Bu? Karena ya, saya mencoba mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi begitu susah. Ada banyak orang-orang yang saya terima hari-hari ini, saudara, yang konseling dan bertanya, Ibu, apa yang harus kami lakukan? Ya, Ibu, kami tidak bisa, ya. Saya cuma bilang kepada mereka, ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mematikan daging kita untuk bisa memiliki kepekaan kepada Tuhan, untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Tidak ada lain yang harus kita lakukan selain mematikan kedagingan kita. Nah, saudara, penderitaan ini, virus corona ini diizinkan Tuhan untuk apa? Supaya manusia mematikan kedagingan. Bukan apa-apa, saudara. Saya saja kemarin ya baru menyadari, saudara, kita beberapa hari ini tidak keluar kemana-mana. Yang punya sepatu banyak, yang punya tas banyak, yang punya perhiasan banyak, mau dipakai kemana? Ya, kita melihat tidak ada yang bisa mengendalikan semua yang terjadi. Yang punya banyak harta, punya banyak sepatu, punya banyak baju. Kalau dengan keadaan gini, kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Ya, mungkin 2-3 bulan ke depan, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan, gak ada yang tahu. Tapi setidaknya dari sini kita mulai menyadari bahwa iya ya, ya, dengan keadaan ini, wow, ternyata tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, biar kita mematikan kedagingan kita. Dengan apa yang terjadi hari-hari ini, kita mau bilang, Tuhan, ajar kami mematikan kedagingan kami. Ya, orang-orang yang selama hidup dengan kedagingan, hawa nafsunya,
dengan percabulan, dengan kenajisan, sakit hati, kepahitan. Saudara yang jadi orang Kristen masih terus bermain-main dengan dosa. Saudara simpan dosa, saudara berselingkuh, saudara melakukan hal yang najis. Ya, sebagai suami engkau tidak menjadi imam yang benar, sebagai istri engkau juga tidak menjadi penolong. Bahkan ada orang-orang yang terus menyimpan sakit hati. Ada yang bertelepon kepada saya, SMS, WA, "Ibu, saya sih pengen mengampuni tapi terlalu berat." Tidak ada orang lain yang bisa menolongmu untuk bisa engkau melakukan firman Tuhan selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Ya, jadi saya mau bilang hari ini, jangan telepon saya kalau Anda mau mengampuni. Saya tidak bisa menolong Anda. Saya mau mengampuni ibu, saya mau dilepaskan. Saya tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Kenapa virus ini Tuhan izinkan terjadi? Supaya kita semua belajar mematikan kedagingan kita. Pada satu saat kita akan dapati ternyata semuanya tidak berharga lagi, semuanya tidak ada artinya lagi. Ya, saya pengen kita sama-sama baca firman Tuhan ini, ya, yang terambil saudara di sana. Mari kita mulai memikirkan hidup dalam kekekalan. Mari kita mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mulai berkata kepada Tuhan bahwa sesungguhnya tidak ada yang kekal di dunia ini. Saya pengen kita semua baca Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71 berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Ya, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Saudara, Mazmur 119 ini di sana, ya, pemazmur berkata, kami tertindas itu baik bagi kami, supaya kami belajar tentang ketetapan Tuhan. Jangan buru-buru pengen lari dari setiap persoalan. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin Tuhan izinkan hari ini engkau ada dalam masalah. Mungkin Tuhan izinkan suamimu berselingkuh. Mungkin Tuhan izinkan istrimu berselingkuh. Mungkin Tuhan izinkan, ya, semua terjadi di hidupmu sesuatu yang tidak enak. Tapi percayalah, semua itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya, bukan Tuhan yang melakukan, tapi semua diizinkan Tuhan. Mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ayat ini berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi saudara, penderitaan ini dengan virus corona ini, saya melihat banyak orang yang tidak lagi berdaya, tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Dan Tuhan mau supaya kita ini mencari Tuhan sungguh-sungguh. Aku tertindas itu baik bagiku, kata firman Tuhan, supaya kami belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, mematikan kedagingan. Ya, kenapa saudara? Orang yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau hari ini saudara masih dalam kedagingan, jangan mimpi engkau bisa mengalami yang namanya kerajaan kekal itu, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Hari ini pilihan ada di tangan saudara. Lepaskan pengampunan, lepaskan dosa, lepaskan kenajisan. Orang-orang yang hari-hari ini sedang berkata, tuh, ibu saya jatuh dalam persinahan, dalam percabulan, tinggalkan dosamu. Jangan jatuh bangun di situ saudara, tinggalkan. Ya, sebab tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertobat. Saya percaya saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh berubah, kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat di kaki Tuhan, maka Tuhan itu menerima kita dengan tangan yang terbuka, dan Dia tidak pernah menolak kita. Dan saya percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi ini adalah yang pertama untuk membuktikan bahwa manusia itu begitu rapuh, ya. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, supaya kita mulai mencari Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan terjadi ini, supaya kita mematikan kedagingan kita. Aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Engkau menderita hari ini itu baik bagimu, supaya engkau belajar ketetapan Tuhan. Karena manusia itu kalau mengalami yang enak terus itu, ya, nggak ada rem saudara. Seringkali kita nggak ingat Tuhan. Tapi dengan semua yang terjadi ini, kita semua mau ingat Tuhan. Kita semua mau berbalik kepada Tuhan.